Bismillahirrahmanirrahim. Hai, nama saya Hendra Nur Pranata dengan NIM 2020103703113775 dalam program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya sebagai pengganti UAS dalam mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kita akan menjelaskan tentang perbedaan user-centered design dan system-centered design dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan berbasis mobile. Sebelum ke topik tersebut, sebenarnya apa sih user-centered design dan system-centered design? Oke, kita langsung masuk ke penjelasannya. User-centered design adalah proses di mana desainer melakukan desain dengan setiap tahapannya, berfokus terhadap pengguna dan apa yang mereka butuhkan. Kemudian, system-centered design berfokus pada pengorganisasian fungsionalitas sistem dan membangun produk dalam interpretasi, perancang sendiri, dan implementasi pemikiran sistem. Jadi untuk kesimpulannya, user-centered design berfokus pada pengguna dan kebutuhannya, sedangkan system-centered design berfokus pada fungsionalitas dan optimalisasi sistemnya. Kurang lebih penjelasannya dan perbedaan seperti user-centered design dan system-centered design seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan untuk merancang aplikasi web dengan user-centered design. Nah, di dalam user-centered design, kita terdapat metode-metode yang digunakan, di antaranya itu ada identity needs. Identity needs yang artinya bagian ini berisi informasi-informasi dasar yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pada tahap selanjutnya. Informasi yang diperlukan adalah mengenai sistem yang akan menjadi objek penelitian, profil pengguna dari sistem tersebut, dan pengenalan mengenai fitur pada aplikasi. Selain itu, dapat ditambahkan hasil penelitian terhadap hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperjelas pengembangan yang harus kita lakukan itu. Lalu ada poin yang kedua, itu specify the context of use. Tahap ini berisi proses pengumpulan pemahaman-pemahaman yang diperlukan untuk penelitian. Hal-hal yang perlu dibahas antara lain analisis proses aplikasi Smart Unicom Tour, profil pengguna, skenario penggunaan aplikasi, dan profil lingkungan. Keluaran dari proses ini untuk pemahaman mengenai sistem yang akan diteliti sehingga pengembangan yang akan dilakukan sesuai dengan apa yang diperlukan pada sistem tersebut dari sisi pengguna. Lalu di poin ketiga ada specific requirement. Specific requirement ini ada tahapan yang ditetapkan parameter-parameter pengukuran yang dipakai untuk menilai aplikasi dan permasalahan saat ini dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi sistem menurut pengguna. Berlanjut ke pengelompokan masalah sistem terkait kebutuhan serta tujuan pengguna. Dituliskan nilai dan pengelompokan masalah yang diberikan oleh pengguna terhadap parameter-parameter acuan kondisi sistem saat ini hingga solusi yang akan dibuat pada tahap selanjutnya. Lalu ada poin keempat, produce design solution. Setelah menemukan permasalahan, maka dapat lanjutkan untuk pembuatan solusi desain yang akan diajukan. Nah, dalam penelitian ini, solusi yang dihasilkan terdiri dari high fidelity prototype yang hanya menggambarkan tampilan serta alur penggunaan. Lalu ada evaluative design, mengevaluasi solusi desain berdasarkan prototype yang dibuat dengan pihak pengguna dari pengguna sistem yang menguji solusi tersebut. Lalu sistem satisfied ini dapat berguna untuk evaluasi tahap berikutnya jika ingin dikembangkan lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada sistem satisfied. Bagian ini merupakan hasil dari evaluated design.
yang berisi informasi tentang perbaikan yang dilakukan sudah memenuhi komponen-komponen yang menjadi penilaian. Informasi yang ada pada tahapan ini dapat juga menjadi identity needs use pengujian selanjutnya. Lalu pembahasan selanjutnya ada parameter kesuksesan user-centered design dan system-centered design. Yang antara lain itu ada user research. User research ini riset pengguna dibutuhkan untuk membangun pemahaman developer dan desainer akan orang-orang yang ditargetkan menjadi pengguna produk digital yang sedang dikembangkan. Lalu pastikan kamu memiliki target kelompok atau pengguna yang jelas dan sesuai dengan produk sebelum mulai dikembangkan. Lalu bagaimana caranya kita kumpulkan solusinya? Setelah mengetahui untuk siapa produkmu dan masalah yang dimiliki pengguna-pengguna, tahap selanjutnya dalam user-centered design adalah menentukan cara-cara penyelesaian masalah itu, baik secara desain maupun secara teknik. Ini bisa dilakukan dengan mendefinisikan kebutuhan desain dan bisnis. Lalu kita membuat desain awal. Membuat desain awal ini setelah mengetahui pemecahan masalah pengguna, tahap selanjutnya adalah mewujudkan hal tersebut dengan car wireframing. Wireframing ini merupakan penyusunan kerangka desain produk awal agar bisa dipahami semua orang yang terlibat dalam suatu proyek pengembangan produk. Terus step next berikut itu ada lakukan pengujian. Setelah serangkaian proses perancangan dilaksanakan, kamu harus selalu membandingkan prototipe yang sudah dikembangkan. Banyak developer yang setuju bahwa uji prototipe dan usability testing penting untuk dibandingkan dalam proses ini. Yang terpenting, kamu bisa memastikan produk yang dirancang sudah sesuai dengan tujuan dan mampu menyelesaikan masalah yang diidentifikasi pada tahap awal. Oke, saya rasa itu saja penjelasan saya.